Halo semuanya, perkenalkan saya Tristan Vivaldi dengan NRP 2172032 dan pada hari ini saya akan membahas mengenai ADT, kelas, dan objek dengan 4 bahasa pemrograman berbeda. Yuk, langsung aja kita masuk videonya. Oke, jadi ini udah ada artikel atau web yang udah saya buat untuk memudahkan pembelajaran pada hari ini. Jadi dengan nama web Code is Fun di sini. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai abstract data type terlebih dahulu. Jadi apa itu abstract data type atau abstract data type atau ADT merupakan model matematika yang merujuk pada sejumlah bentuk struktur data yang memiliki kegunaan atau perilaku yang serupa atau suatu tipe data dari suatu bahasa pemrograman yang memiliki semantik yang serupa. Lalu selanjutnya, apa itu kelas dan objek? Kelas adalah sebuah rancangan atau blueprint dari sebuah objek. Sedangkan objek adalah sebuah variabel yang merupakan instance atau perwujudan dari sebuah kelas. Sebagai contoh di sini ada kelas yang bernama person dengan 3 atribut yaitu nama, jenis kelamin, dan juga profesi. Kemudian memiliki 2 metode yaitu work dan juga study. Lalu dari kelas ini bisa kita buat cetakan objek seperti kotak yang berwarna hijau ini yang terletak di sebelah kanan. Lalu pada bagian objek ini bisa kita buat seperti contohnya yang pertama ada Jessa berjenis kelamin perempuan dengan pekerjaan engineer dan method work-nya dia bekerja sebagai engineer di ABC Company. Untuk method study-nya dia belajar selama 10 jam seminggunya. Itu sebagai contoh untuk cetakan objek pertama. Lalu bisa juga kita buat 2 cetakan. Sebagai contoh ada John di sini dengan jenis kelamin laki-laki dengan profesi sebagai dokter. Untuk metode bekerjanya, dia bekerja sebagai dokter di XYZ Hospital. Untuk metode studinya, dia belajar selama 15 jam seminggunya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita langsung aja masuk ke pembahasan kode dari 4 bahasa pemrograman yang berbeda, yaitu di sini ada Python, Java, PHP, dan juga JavaScript. Nantinya akan saya jelaskan secara satu persatu. Untuk pada bagian Python di sini sintaks pembuatan kelasnya berbentuk seperti ini. Jadi class name, kemudian di bawahnya statement. Jadi di bawahnya ini bisa diisi dengan statement yang kita mau. Sebagai contoh di sini ada class person. Jadi ada kelas yang bernama person. Untuk statementnya di sini isinya class terlebih dahulu. Kemudian untuk pembuatan objeknya kita bisa tulis seperti ini. Ada objek, kemudian objek sama dengan class name, kemudian nanti kita bisa print atribut dari si objek. Untuk bagian lebih jelasnya bisa dilihat di example ini. Nanti juga akan saya jelaskan dari kodenya secara langsung ya. Jadi untuk bagian ini akan saya lewatkan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada bagian Java. Pada bagian pembuatan kode Java, di sini sintaks kelasnya ada access modifier, class name. Jadi, access modifier ini terbagi menjadi 4, yaitu public, private, protected, dan juga default. Lalu selanjutnya, di tengahnya akan ditulis class, kemudian di belakang ada class name. Sebagai contoh, di sini ada public class person. Nah, untuk sintaks pembuatan objeknya, dia menggunakan public static void main, kemudian akan dituliskan class name dengan nama dari objeknya. Di sini saya memilih objek 1, kemudian new class name. Jadi ini fungsinya satu baris ini untuk membuat objeknya. Kemudian kita bisa mencetak isi dari atribut dari objek ini. Jadi atribut satunya dan atribut keduanya. Jadi kurang lebih seperti itu contohnya. Nanti bisa dilihat di example-nya ini juga. Tapi untuk lebih jelasnya nanti akan saya langsung jelaskan di bagian kodenya saja. Ini bagian di sini saya akan lewatkan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya pada bagian PHP ada sintaks pembuatan kelasnya seperti ini, class name, kemudian ada kurung kurawal dan kurung kurawal tutup. Sebagai contoh, class person, kurung kurawal, dan kurung kurawal tutup. Untuk sintaks pembuatan objeknya, ada tanda dolar, kemudian objek, ini untuk membuat variabel bernama objek, yang diisikan adalah new class name. Jadi ini adalah proses pembuatan objek dari sebuah kelas. Dan di sini ada IO untuk mencetak, kemudian ini nama objeknya yang pertama yang dibuat tadi, kemudian ini atribut 1, jadi dia akan mencetak atribut 1 dari objek ini, dan kemudian dia akan mencetak atribut kedua
dari objek ini juga. Seperti itu. Untuk contoh lebih jelasnya nanti akan saya sampaikan. Dan saya akan jelaskan di babak penjelasan kode. Selanjutnya ada dari JavaScript. Dari JavaScript, sintaks pembuatan kelasnya seperti ini. Class name, kurung kurawal buka, dan kurung kurawal tutup. Sebagai contoh, class person, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kurang lebih mirip seperti pada bagian PHP ya, untuk JavaScript ini. Nah, untuk pembuatan objeknya dia lebih simple. Ada cons, pembuatan variabel tetap, nama objek, kemudian sama dengan new, nama dari kelas. Sebagai contoh bisa di bawah nanti seperti ini. Nanti akan saya jelaskan juga pada bagian penjelasan kode. Nah, sekiranya sekian untuk dari webnya atau artikelnya, dan kita langsung aja masuk ke penjelasan kodenya. Oke, jadi kita masuk ke penjelasan kodenya. Di sini udah ada main PY, terus ada index PHP, index PHP, ada index HTML juga ini untuk bagian JavaScript-nya, dan saya juga sudah memakai IntelliJ untuk penjelasan mengenai kode dari Java-nya. Kita langsung masuk ke bagian Python terlebih dahulu. Sebagai contoh di sini ada kelas person atau kelas yang diberi nama person. Kemudian kita membuat atribut bernama nama dan kita isikan sebagai John Doe. Di sini kita akan membuat objek dari kelas person ini. Kemudian kita akan print objek titik nama. Jika kita run, nanti hasilnya adalah John Doe di bawah sini. Lalu selanjutnya pada bagian index PHP, di sini kita sudah membuat kelas person. Kemudian ada dua atribut. Yang pertama ada first name dan juga last name, public string first name dan public string last name. Kemudian kita akan membuat constructor di sini. Lalu selanjutnya ada getter dan setternya di sini, first name dan juga last name. Ini untuk first name-nya dan ini juga untuk last name-nya. Kemudian di sini ada pembuatan dari objeknya. Ada $P1 sama dengan new person, Jonathan untuk first name-nya dan Fardi untuk last name-nya. Kemudian kita akan echo first name -2 echo ini untuk menampilkan first name-nya, dan kita akan menampilkan last name-nya juga di sini. Dan untuk hasilnya bisa kita lihat di sini. Nah, nanti untuk hasilnya akan menjadi first name Jonathan dan last name-nya Fardi, seperti itu. Kita akan balik lagi kepada penjelasan kodenya. Selanjutnya ada dari JavaScript. Di sini kita membuat kelas person juga. Di sini ada constructor-nya, dan di sini ada getter dan setter untuk name dan age. Jadi di sini saya membuat dua atribut, yaitu name atau nama dan juga age atau umur. Untuk pembuatan objeknya kita menggunakan cons di sini, P1 nama objeknya sama dengan new person nama kelasnya, lalu dengan nama Ronald Boogeyman dan umurnya 18. Untuk itu selanjutnya kita console log untuk mengecek apakah hasilnya benar atau tidak. Console log my name is p1.name and I am p1.age years old. Untuk hasilnya bisa kita langsung cek aja. Nah, nanti akan tertulis my name is Ronald Boogeyman and I am 18 years old, seperti itu. Nah, kita akan balik lagi. Nah, untuk 3 dari kode pemrograman itu kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian Java. Untuk pada bagian Java-nya di sini kita membuat public class person atau class person lagi. Kemudian kita akan membuat dua atribut yang bernama name dan juga city, dan keduanya berbentuk string di sini. Kemudian di sini ada constructor-nya dan juga ada getter setter dari name dan juga ada getter setter dari city. Untuk pada bagian main-nya ada seperti ini bentuk kodenya. Jadi public static void main, kemudian ada person atau nama kelas. Di sini nama objek P1 sama dengan new person nama kelasnya lagi, dan saya beri nama Gilbert Sanjaya, dengan city-nya saya assign sebagai Bandung. Lalu kita bisa langsung sistem outprint ln p1.getName, nanti akan mengeluarkan namanya, dan p1.getCity akan mengeluarkan kotanya. Sebagai contoh langsung kita coba saja. Nah, nanti di sini akan keluar Gilbert Sanjaya dan juga Bandung. Jadi kurang lebih
itulah 4 contoh kode dari 4 bahasa pemrograman yang berbeda tadi. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton, dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.